Sekarang pale nih. Taruh kita ini dulu. Gue menyarankan hal yang tersimpel aja ya. Hal paling simpel yang bisa lu gapai. Jadi lu nggak usah ribet-ribet gimana gitu. Pale itu male ikan itu biasanya tetap kayak jantur di awal. Jadi ikan udah dipale, istirahat, besokannya baru lu rawat kayak biasa gitu. Jadi sebelum dipale tetap lu harus ada kop atas dulu. Tapi kop atas ini terserah lu mau di sesudah pale atau sehabis pale, terserah. Jadi kop atas ini wajib ada karena buat bukaan mulut gitu. Pale ini biasanya untuk ikan besar. Kalau pakai ikan kecil biasanya asor, tapi beda cerita kalau pakai obat. Ikan kecil di pale, pakai obat tetap gancang soalnya. Tapi ada juga yang memang karakternya tidak berubah. Rawat banting biasanya. Nah, yang paling enak pale itu di cherry. Gini nih. Di cherry lu tidurin. Cherry ini lu kasih air 2 sendok makan aja. Lu kasih 2 sendok makan, 1, 2, misalkan lu kasih air 2 sendok makan aja. Terus ininya lu tutup plastik. Lu karetin dah. Takutnya kan keluar dari sini sih ikan. Udah tidurin gini aja, udah diemin aja. Nah, biasanya rentak pale itu terserah lu antara mau 2 jam, 3 jam, apa 4 jam. Itu balik lagi ke lu. Kalau gue biasanya sih pale itu antara 2 jam atau sejam aja. Kalau gue sih nggak terlalu lama-lama ya. Tapi kalau lu rekomen menurut lu lebih bagus lama ya udah lamain aja gitu. Gitu doang bedanya. Intinya rawat apa-apa misalkan mau pale, mau jantur itu di awal. Dan hanya sekali. Kalau mau 2 kali terserah, mau 3 kali terserah. Tapi kalau rekomen gue hanya sekali. Di pale nih, diemin aja, pluk gitu. Udah. Misalkan udah 2 jam, udah. Masukin air, masukin dalam ketapang, kasih makan, udah besokannya baru lu rawat biasa. Tapi gitu. Ada beberapa orang yang palenya beda nih. Cuman pale itu ada yang setengah badan ikan. Jadi ini misalkan ikan nih. Ini ikan. Ini misalkan ikan. Dia ini palenya ikan kan gelembung ya, terus ke bawah. Jadi setengah badan ikan segini nih kerendamnya. Dan palenya itu biasanya, cuma ini PR, biasanya dia pakai akuarium segede keramik lah biasanya. Ini akuarium segede keramik gitu kan, kotak gini, tingginya hanya 3 jarian atau 4 jarian, terus pakai ikan-ikanan. Mana ikanan gue ya? Taruh mana ikan? Ya. Pakai ikanan, jadi dia gini nih, ngikutin tuh diem lagi, diem lagi. Ada yang seperti itu, cuma PR lu kan nggak mungkin selama sejam atau setengah jam gitu. Ini kan ya, tapi kalau lu hobi ya nggak masalah. Ada gitu juga. Tapi kalau gue paling simple, kalau di kaca biasanya ini ada bayangannya nih di pojok-pojok. Makanya kenapa mesti lu perhatiin dan lu mainin ikan, dia biasa ke pojok mukul gitu loh. Tapi kalau mau lebih enak lagi, lu beli aja styrofoam yang lumayan besar.
yang lumayan gede lah, yang berapa, 40 kali 30 kalau nggak salah. Kan misalkan ini styrofoam tinggi nih, lu potong aja atasnya, jadi misalkan tinggal segini gitu, set, gitu. Udah lumayan nih styrofoam, dia nggak, tapi atasnya wajib lu terangin karena kan gelap styrofoam tuh gitu. Kalau nggak ada lampu banget atasnya gitu loh, baru lu mainin, bisa lu tinggalin tuh, soalnya dia nggak ada bayangan. Kalau misalkan soliter biasanya di ujung-ujungnya tuh ada bayangan, jadi ikan mukul pret mukul-mukulin kaca ujung, rusak larinya. Biasanya seperti itu kalau di kaca, makanya kalau di kaca tuh nggak bisa ditinggalin, harus lu liatin terus di soliter ya, kalau main di soliter. Harus liatin gitu loh. Sebenarnya perawatan ini banyak, cuma intinya banyak metode lah. Cuma balik lagi ke lunya, lu lebih nyaman pakai metode apa, dan ikan lu lebih bagus pakai metode apa gitu loh. Gue hanya menyarankan metodenya. Gue menyarankan bukan berarti harus diikutin semua, enggak. Lu pilih salah satu atau lu combine sendiri, lu pakai inisiatif lu sendiri, pakai rasa lu sendiri gitu. Rawat ikan tuh intinya, di ikan itu intinya hasil. Mau rawatan lu seblunder apapun gitu, buktinya ikan main, tenaganya ngisi terus, apalagi menang terus kan, iya gitu kan. Ya udah lanjutin aja gitu loh. Intinya seperti itu di rawatan ikan tuh. Intinya hasilnya seperti apa, jadinya si ikan ini seperti apa. Cuma ada beberapa ikan karakter yang maunya kiri terus, udah dirawat nih, diputarnya tuh mau enaknya kalau ini ikan kalau diputar kiri terus, wah jadi gila. Ini ikan diputarnya nggak kanan kiri, kiri aja terus. Ini ikan diputar kanan terus, baru gila. Ada yang seperti itu, ada yang karakter ikannya seperti itu. Jadi ya bingung juga sih untuk rawatan ikan tuh, nggak ada pakem pastinya. Soalnya nggak ada pakem pasti ikan ini harus pasti diginiin, ikan ini semua harus pasti gini, nggak semuanya. Biasanya kita kehajar sama karakter ikan itu sendiri, dan kita biasanya kehajar sama si ikan itu sendiri gitu loh, gitu. Jadi nggak ada pakem khusus untuk melebarkan rawatan itu harus seperti ini, rawatan itu wajib seperti ini, rawatan ini bagus, apa, kalau nggak gini nggak mungkin ikan bagus, nggak ada gitu loh. Nggak ada pakem pasti, tapi pakem pastinya ikan mau kalau ikan tiap hari dipalet, tiap hari dijantur, pakem pasti ada yang pakem pastinya. Ikan tiap hari dipalet, tiap dia jantur, atau sebelum istirahat dijantur sama lu, atau sebelum istirahat ikan dipalet sama lu, capek. Minimal 3 hari istirahat ikan itu baru survive gitu loh. Rusak ikan gitu. Jadi itu aja sih saran dari gue ya. Intinya rawatan ikan tuh harus step by step, jangan langsung digabungkan. Ada ya, channel siapa tuh gue pernah lihat, ikan itu dipale lawat banting, habis dirawat banting dijantur, besokannya dipale lagi, dipiring, dijantur,
istirahatin sehari baru adu, hancur. Gue berani ngadu sama orang kayak gitu. Gue bisa jamin 90% menang gue. Kalau tiap hari di balai jantur gitu, istirahatin sehari adu, capek ikan, rusak ikan. Nah ikan rusak ini, jadi gini. Gue mau kasih ini juga. Jadi ikan itu sejelek-jeleknya ikan, ini ikan itu nggak mungkin tiba-tiba kabur, apalagi unggul, kecuali sobu ya. Itu udah beda cerita. Ikan cendol aja kalau rusak baru kabur dia. Gitu. Ikan nggak rusak atau baru ngadu sebentar, baru ngadu sejam, atau ikan baru di atas tiba-tiba kabur, itu berarti ada yang salah di kitanya, atau ada kecurangan dari musuh. Simpel, lu kasih micin aja dikit gitu di botol renan dia, di botol aqua kecil dia, diemin setengah jam, rusak ikan. Simpel, sesimpel itu. Intinya ikan nggak main aja masih disebut ikan nggak main itu termasuk rusak ya. Cuma nggak terlalu parah, dia tetap ada mental. Tapi kalau ikan udah, kalau nggak ada mental itu udah parah banget rusaknya gitu loh. Ada something yang bener-bener lu tabrak rulesnya gitu loh. Gitu. Rusak lah ikan itu, udah rusak banget. Intinya kalau lu mau main ikan, biasain lu harus paham di ikan dulu sedikit-dikit mah. Gitu, jangan jorok lah mainnya. Gitu. Oke, sekian ya, terima kasih.